Ucap syukur buat anugerah-Mu hari ini. Kami boleh ada lagi di dalam rumah-Mu Tuhan. Di tempat inilah kami boleh menikmati sukacita yang melimpah. Sukacita Tuhan, sukacita surga melimpah dalam hidup kami. Itu berikan kami kekuatan, berikan kami kemampuan untuk menjalani kehidupan kami yang penuh dengan tantangan dan kesulitan. Kami gak mau lamanya. Bicara buat setiap kami Tuhan, nyatakan kehendak-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di tempat ini seperti di dalam surga-Mu. Roh Kudus, Engkau urapi setiap kami, mampukan kami, celikan mata hati setiap kami untuk kami bukan hanya sekedar mendengar firman-Mu, tetapi kami berjumpa dengan kebenaran. Karena kebenaran itulah yang akan memerdekakan setiap kami. Terpujilah Engkau Tuhan, kami siapkan hati kami untuk dengar firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita yang percaya diberkati Tuhan berkata, amin. Puji Tuhan, shalom. Silakan duduk saudara. Shalom. Apa kabar saudara? Luar biasa, saya juga ngerasa amazing ada di ruang ini. Luar biasa, ini tempat yang bagus sekali Pak Steven. Selamat buat tempat yang luar biasa Tuhan percayakan. Saya percaya untuk merealisasikannya nggak mudah, ada banyak tantangan kesulitannya, tapi bersyukur hari ini kita boleh ada di tempat ini. Nah, saya mengucapkan banyak terima kasih buat kesempatan yang diberikan kepada saya oleh tim pastoral. Saya percaya ini bukan cuma sekedar kehendak manusia, tetapi ini kehendak Tuhan buat setiap kita. Ada pesan yang Tuhan mau sampaikan buat setiap kita, asal kita mau buka hati kita dan izinkan Tuhan bekerja, izinkan firman-Nya bekerja, pasti sesuatu yang ajaib akan terjadi dalam kehidupan kita. Ada sebuah tema yang saya mau sampaikan sore hari ini buat setiap kita. Kalau saudara lihat di flyer, tema kita hari ini adalah yang terlupakan. Memang dilupakan itu tidak enak, sama-sama bilang gak enak. Kita semua gak mau dilupakan. Coba seandainya kita janji 5, 6 orang, 7 orang gitu kan kumpul, kemudian kita mau pergi ke satu tempat. Biasalah yang namanya nunggu itu selalu ada yang terlambat pasti gitu kan. Kemudian kenyataannya begini, kita yang paling terlambat dan teman-teman kita memutuskan untuk tinggalin kita. Apa yang terjadi? Kita pasti kecewa benar tuh. Yang pernah ngalamin itu pasti ngerti apa artinya terlupakan. Kita seperti dilupakan, kita seperti ditinggalin, kita seperti dibiarin. Nah hari ini saya mau ajak buat setiap kita untuk belajar dari seorang yang punya pengalaman terlupakan. Dia merasa begini, hidupnya dilupain orang. Enggak ada orang yang peduli dengan dia. Tapi saya mau pastikan bahwa tidak ada satupun di antara kita yang dilupakan oleh Tuhan. Amin. Tidak ada seorang pun di antara kita yang akan dilupakan oleh Tuhan. Tidak ada seorang pun di antara kita yang harusnya berpikir begini, kenapa Tuhan lupain saya? Kenapa Tuhan tinggalin saya? Saya mau pastikan bahwa itu cuma sekedar perasaan kita. Kebenarannya adalah begini, bahwa Tuhan mengasihi kita. Tuhan tidak akan pernah tinggalkan kita. Amin. Amin. Coba kita lihat Injil Yohanes pasal yang kelima. Kita akan melihat Injil Yohanes pasal yang kelima. Sebenarnya saudara bisa membacanya mulai ayat pertama sampai dengan ayat yang ini panjang ceritanya, sampai dengan ayat yang ke-18 saudara ya. Tetapi sore ini saya akan mengajak kita untuk membaca mulai ayat yang kelima sampai dengan ayat yang ke-9 saja. Supaya waktu kita tidak banyak habis dengan membaca ayat-ayat ini, saudara bisa membacanya di rumah nanti. Yohanes pasal 5 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Berapa tahun sakitnya? 38 tahun. Di mana? Di mana di situ itu? Di mana? Di kolam Bethesda. Ada sebuah ironi
Kalau saudara, kalau teman-teman googling deh, atau tanya ChatGPT, apa sih artinya Bethesda itu? Bethesda itu dalam bahasa Ibrani punya arti rumah kasih karunia, rumah anugerah. Tetapi dalam terjemahan bahasa Aramik, itu punya pengertian aib atau rasa malu. Jadi ada dua hal yang berbeda, kontradiksi nih. Dalam bahasa Ibrani dia punya pengertian rumah kasih karunia, rumah anugerah. Tetapi dalam bahasa Aramik, bahasa yang berlaku pada saat itu, bahasa yang dipakai oleh masyarakat yang ada pada waktu Yesus melayani pada zaman itu, bahasa Aramik ini punya arti aib atau rasa malu. Jadi orang ini lumpuh 38 tahun. Adanya di mana? Di rumah anugerah. Aneh bukan? 38 tahun dalam keadaan tidak berdaya, lumpuh. Adanya di mana? Di rumah anugerah. Rumah kasih karunia. Harusnya rumah kasih karunia itu rumah yang kaya dengan anugerah lah. Ada pertolongan, ada mujizat harusnya, ada kesembuhan. Harusnya orang ini enggak perlu 38 tahun. Tetapi Alkitab mencatat dia 30 tahun, 38 tahun ada di kolam, di pinggir kolam itu. Ketika Yesus melihat orang itu, ayat yang ke-6. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu. Perhatikan garis bawahi kata, ia tahu. Tidak ada satupun keadaan yang menimpa kehidupan kita. Bahkan ketika kita merasa ditinggalkan, kita merasa dilupakan. Dengar baik-baik ayat ini jadi ingat-ingatan buat setiap kita. Ia tahu. Sama-sama bilang ia tahu. Tidak ada satupun kejadian, tidak ada satupun pengalaman dalam kehidupan kita yang dia tidak tahu. Semuanya dia tahu. Orang lumpuh 38 tahun, Yesus tahu. Makanya kenapa dia memutuskan untuk ada di kolam Bethesda pada waktu itu. Bukan secara kebetulan, karena ia tahu. Berkatalah ia kepadanya, maukah engkau sembuh? Nah, kalau saudara melihat pertanyaan ini, maukah engkau sembuh? Ini agak ngeledek mungkin saudara ya. Pertanyaan ini agak ngeledek kalau saudara membaca mulai ayat 1 sampai ayat berikutnya. Saudara akan menemukan begini, bahwa di kolam Bethesda itu ada 5 serambi di sana, dan di serambi-serambi itu kumpul orang-orang sakit. Kumpul semua orang-orang sakit di pinggir kolam Bethesda itu mengharapkan mujizat terjadi. Apa mujizatnya? Biasanya setiap kali malaikat turun ke dalam kolam itu, dan kemudian kolam itu digoncangkan airnya, biasanya orang yang duluan masuk ke kolam, dia akan sembuh. Dia akan mengalami mujizat. Jadi artinya begini, semua orang yang ada di sekitar kolam itu tahu bahwa di kolam ini ada mujizat. Makanya mereka kumpul di pinggir kolam Bethesda itu dengan harapan apa? Mereka ingin sembuh. Tiba-tiba Yesus datang ketemu orang 38 tahun lumpuh, tanya, maukah engkau sembuh? Ya udah pastilah. Udah pasti orang ini mau sembuh. Kok Yesus pakai nanya segala? Maukah engkau sembuh? Ayat yang ke-7. Jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Jadi ada tradisi yang saya bilang tadi, kalau malaikat turun dan menggoncangkan air di kolam Bethesda itu, siapa yang lebih dulu turun, siapa yang lebih dulu masuk ke dalam kolam itu, sembuh. Dia bilang kepada Yesus, enggak ada orang yang mau peduli sama dia. Artinya begini, semua orang yang tinggal, yang ada di
sekitaran kolam Bethesda ini, semuanya cuma memikirkan tentang diri mereka sendiri. Enggak ada yang peduli. Enggak ada yang peduli dengan si lumpuh yang sudah 38 tahun. Maksud saya begini loh, kalau sama-sama sakit nih di komunitas kolam Bethesda itu kan semua sakit semua nih. Kan pasti kenalan dong ya. Bro, berapa lama nih udah di pinggir kolam nih? Kayaknya bro paling lama ya. Ada yang bilang, saya udah 15 tahun nih nunggu. Ada yang bilang, saya udah 28 tahun. Sampai ke si lumpuh ini ditanya, bro udah berapa lama bro di pinggir kolam ini? 38 tahun. Harusnya kan sepakat, oke, kalau malaikat goncangin kita kasih dia duluan ya, kasihan udah kelamaan nih nunggu di sini nih. 38 tahun. Sorry ya, kita pakai nomor urut aja nih. Tapi enggak ada lo yang berpikir kayak begitu. Semua enggak peduli dengan kehidupan orang lain. Semua enggak peduli dengan keadaan orang lain. Makanya saya mau katakan begini, orang ini adalah orang yang merasa dirinya dilupakan. 38 tahun dia tunggu. Setiap kali dia bilang, setiap kali kolam ini digoncangkan oleh malaikat, dia mau turun duluan, ternyata ada orang yang lebih dulu, saudara. Kan orang lumpuh kan enggak punya kecepatan, saudara. Pasti dia akan, saudara pernah nonton Suster Ngesot? Ya kayak begitu, pasti dia akan ngesot saudara ya. Untuk sampai ke pinggir kolam itu dia perlu usaha yang maksimal dibandingkan maaf ya saudara ya. Orang yang buta mungkin bisa lebih cepat dibandingkan si lumpuh ini. Karena dia ngesot saudara. Kalau yang buta kan dia, apalagi kalau dia udah 38 tahun di kolam Bethesda, dia udah hafal daerah situ. Dia bisa lebih cepat. Kasihan si lumpuh ini 38 tahun. Dia bilang setiap kali saya mau duluan, gak ada yang mau tolongin saya. Ayat 8 kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Ayat yang ke-9, pada saat itu juga sembuhlah orang itu. Lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Ini isu lain saudara yang kita akan bisa bicarakan. Kejadian Yesus menyembuhkan orang lumpuh itu adalah hari Sabat. Hari di mana orang Yahudi pada waktu itu, tradisinya pada waktu itu adalah enggak boleh melakukan apa-apa. Itu isu yang lain yang kita akan bisa bicarakan, tetapi hari ini saya mau bicarakan tentang gini loh, bahwa tidak ada seorang pun sebenarnya yang terlupakan. Tuhan tidak pernah melupakan satu orang pun. Karena Alkitab katakan begini, dia tidak pernah menghendaki ada satu orang pun binasa. Bahkan sejahat apapun hidup orang itu, firman Tuhan katakan, Tuhan tidak pernah mengharapkan ada satu orang binasa. Saudara tahu cerita tentang anak yang hilang? Itu anak sudah habiskan harta bapaknya. Kemudian bapaknya dengar kabar-kabar, Pak, bapak punya anak tuh yang bungsu itu tuh, waduh hidupnya udah ngaco. Hidupnya di pelacuran, judi, narkoba, segala macam kejahatan lah. Tapi apa yang Alkitab katakan? Bapaknya setiap hari merindukan dia kembali. Tidak ada seorang pun yang terlupakan oleh Tuhan. Amin. Amin. Enggak ada saudara. Kalau saya jadi bapak si bungsu ini, udah deh. Masih ada yang sulung kok, udah lupain aja deh. Anak kayak model kayak begini nih. Mau diharapin apa Pak Stephen? Ya udah lupain aja lah, anggap aja gak pernah punya anak kayak model kayak begini. Bukankah banyak orang tua sekarang berkata kayak begitu? Tapi Tuhan kita gak pernah melupakan seorang pun di antara kita. Amin. Tidak ada seorang pun yang terlupakan oleh Tuhan. Nah persoalan dari kisah ini, dalam kisah ini adalah dengan si lumpuh yang 38 tahun, dia merasa begini, gak ada orang yang peduli dengan dia. Dia merasa dia dilupakan, dia ditinggalkan. Memang merasa ditinggalkan, merasa dilupakan itu adalah pengalaman atau sebuah keadaan secara psikologis yang sangat berat sekali buat setiap orang. Semua orang yang merasa ditinggalkan. Yang pernah ditinggalin pacar ada? Ada? Pernah ditinggalin pacar, dihianati gitu kan?
Zaman sekarang mah. Makanya katanya kalau jatuh cinta jangan terlalu full lah gitu, nggak usah mencintai 100% katanya. Karena lu ada kemungkinan bisa dilupain. Yang jatuh cinta tuh tahu tuh pengalaman itu. Bahwa semua kita kapanpun bisa dilupakan dan itu pengalaman yang paling tidak menyenangkan. Ditinggalkan, dilupakan. Seperti kita nggak pernah ada gitu ya. Bahwa pengkhianatan hari ini adalah sesuatu yang umum, sesuatu yang ya biasalah, sesuatu yang lazim. Hari gini katanya nyari orang yang setia, itu susahnya minta ampun. Tepat seperti yang Amsal bilang, banyak orang menyebut dirinya baik hati, tetapi orang yang setia, siapa yang menemukannya? Jadi orang baik mah banyak. Jadi milih pasangan jangan cuma, saya kan kadang-kadang kalau BPN, bimbingan pranikah itu selalu tanya, kenapa sih kamu pilih dia? Habis orangnya baik, itu kan klasik banget kan alasannya, habis dia orangnya baik. Orang baik mah banyak di dunia ini kata Amsal, tapi orang yang setia itu sedikit banget. Jadi semua kita bisa dikhianati, semua kita bisa ditinggalkan, kapanpun juga. Tapi dengar baik-baik, kita punya Tuhan yang tidak pernah tinggalkan kita. Yang terjadi adalah kita yang tinggalkan Tuhan. Tuhan tuh nggak pernah tinggalin kita. Yang terjadi adalah kita yang tinggalin Tuhan. Nah, dalam kisah si lumpuh 38 tahun ini, dia merasa dia ditinggalkan. Akhirnya pertanyaannya begini, kenapa sih dia merasa ditinggalkan? Dia bilang tadi nggak ada orang yang peduli sama saya, setiap kali kolam ini digoncangkan nggak ada yang peduli dengan saya. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, hari ini kita perlu belajar bagaimana caranya supaya kita bisa terbebas dari perasaan ditinggalkan. Supaya setiap kita mengerti satu hal bahwa kita tidak pernah dilupakan oleh Tuhan. Tuhan tidak akan pernah lupakan kita. Kita belajar dari si lumpuh yang 38 tahun ini sakit saudara di pinggir kolam Bethesda. Yang pertama adalah begini, bahwa kenapa si lumpuh ini akhirnya merasa dia ditinggalkan. Dia merasa dilupakan, dia merasa nggak ada orang yang peduli dengan dia. Yang pertama perhatikan baik-baik. Jangan pernah pasrah dengan keadaan. Kenapa dia sampai berpikir begini, orang nggak ada yang peduli, dia dilupakan oleh banyak orang, oleh semua orang yang ada di sekitar kolam Bethesda itu. Karena dia merasa begini, udah nggak ada yang bisa dia lakukan. Mungkin tahun pertama, tahun kedua, tahun ke-10, tahun ke-20, waktu kolam itu goncang, dia masih punya harapan. Tapi ketika tahun ke-25, 26, 27 mungkin, siapa yang masih bisa berharap untuk, kalau saudara jadi si lumpuh, untuk bisa masuk ke dalam kolam itu ketika kolam itu digoncangkan? Karena 38 tahun bukan waktu yang pendek. 38 tahun itu waktu yang panjang sekali. Waktu yang lama sekali. Saya percaya ketika Yesus menghampiri si lumpuh ini. Si lumpuh ini cuma berpikir begini, ya udahlah. Nunggu aja di sini. Nunggu keajaiban terjadi. Kalau tanya bisa sembuh mah kayaknya udah nggak bisa. Udah nggak ada harapan. Dengan lain perkataan begini, bahwa si lumpuh itu dari jawabannya kepada Yesus. Seperti nggak ada harapan. Waktu Yesus tanya, maukah engkau sembuh? Dia bilang, bagaimana mau sembuh Yesus? Udah 38 tahun. Bukan setahun 2 tahun. Saudara yang ngejomblo 5 tahun aja rasanya udah putus asa ya. Gue masih ada yang mau gak gitu ya. Jadi kalau acara-acara keluarga kita paling males banget gitu kan. Papa mama pergi udah biar mama papa aja pergi deh. Kamu gak mau ikut? Enggak. Kenapa? Udah males deh, pertanyaannya udah tahu. Tahun pertama sih ditanya kita jawabnya bisa senyum-senyum gitu kan. Tahun kedua, tahun ketiga masih bisa senyum. Kalau tahun ke-6, tahun ke-7 ditanya, masih sendirian nih, belum ada gandengannya, truk aja ada gandengan gitu kan.
Oh pusing kita tuh ngejawabnya, udah deh daripada pusing-pusing menjawab pertanyaan kayak begitu mendingan gak usah. Saya mau kasih tahu, kalau setahun, 2 tahun, 3 tahun, itu oke lah. Kita masih punya harapan. Tapi 38 tahun siapa yang bisa jamin masih memiliki harapan? Makanya gak heran dia merasa terlupakan. Dia merasa tidak ada orang yang peduli dengan dia. Teman-teman, saya mau ingatkan begini. Kita gak pernah bisa merubah keadaan dalam kehidupan kita. Sekali lagi, kita gak pernah bisa menentukan apa yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Yang jelas kehidupan kita itu rangkaian musim demi musim yang datangnya silih berganti. Enggak selalu musimnya itu menyenangkan buat kita. Ada saatnya kita mengalami musim yang tidak menyenangkan dalam kehidupan kita. Tapi dengar baik-baik. Dilarang putus asa. Tidak ada seorang pun di antara kita yang boleh putus asa. Ini sebagian dewasa muda nih. Ini ada sebuah fenomena nih sekarang nih. Saya sendiri cukup sedih melihat fenomena ini. Namanya Grady Force. Ada yang pernah dengar Grady Force? Oh, puji Tuhan. Di sini memang Pak Stephen bacanya Alkitab terus tiap hari. Makanya secara rohani, wah luar biasa. Makanya yang duniawi itu berita, wah kita udah gak peduli deh. Gak pernah baca berita ya? Rohani semua ini pasti masuk sorga sama jempol-jempolnya semua naik sorga semua. Tahun 80-an, 90-an, Grady Force itu presentasinya di seluruh dunia ya, cuma sekitar 7-8%. Tapi tahukah saudara bahwa di 2012 ke sini, 2015 sampai sekarang, itu Grady Force mengalami lompatan yang tinggi. Sampai 36%. Hampir 50% tuh. Apa sih Grady Force? Perceraian di usia lanjut. Kalau yang bercerai umur baru menikah 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun, ya biasalah gitu kan, masih emosional gitu kan. Tapi kalau sudah 25 tahun kemudian memutuskan bercerai agak aneh. Kenapa enggak dari dulu aja? Tapi itu fenomena yang sekarang sedang meningkat. Perceraian di usia lanjut. Rata-rata yang bercerai itu umur pernikahannya 25 tahun, 26 tahun, 30 tahun memutuskan untuk berpisah. Itu 36% sekarang persentasenya. Dari pasangan yang menikah di seluruh dunia. Kita nggak bisa menghalangi, kita nggak bisa ngatur musim-musim dalam kehidupan kita. Apa saja bisa terjadi dalam kehidupan kita. Bahkan situasi yang paling buruk sekalipun bisa terjadi menimpa kehidupan kita. Tapi dengar baik-baik, dilarang putus asa. Pasangan kita dari awal pernikahan sampai akhir pernikahan sampai saat ini mungkin kayaknya masih belum seperti yang kita harapkan. Dengar baik-baik, kita nggak boleh putus asa. Kita merasa begini, kok kayaknya Tuhan gak peduli dengan saya. Bukan Tuhan gak peduli dengan kita. Bukan Tuhan melupakan kita. Tuhan tidak pernah melupakan kita. Yang penting begini, jangan putus asa. Karena kita gak tahu kapan waktunya Tuhan terjadi atas hidup kita. Amin. Bahwa musim-musim yang terjadi menimpa kehidupan kita, itu semua ada dalam waktunya Tuhan. Makanya ini juga pesan nasihat buat kalian, saudara-saudara, begini teman-teman, bahwa jangan pernah bandingkan hidup kita dengan orang lain. Kenapa kita nggak boleh bandingkan hidup kita dengan orang lain? Karena jangan-jangan kita ada di musim yang berbeda. Contohnya gini deh. Saya sedang ada di musim sedang menabur, sementara Pak Robert
Pastor Robert sedang ada di musim menuai. Jelas keadaannya berbeda. Saya sedang ancur-ancuran, saya sedang babak belur, saya sedang berkeringat-keringatnya karena saya sedang ada di musim menabur. Tapi Pastor Robert sedang ada di musim menuai yang isinya pasti apa? Sukacita, tertawa, wah luar biasa. Kita pamerin di sosial media kita. Sementara orang yang sedang mengalami musim sebaliknya ngelihat itu, kok kayaknya Tuhan gak adil. Bukan Tuhan gak adil, kita sedang ada di musim yang berbeda aja. Kalau sudah musimnya berganti, percayalah, kita juga akan mengalami pengalaman yang sama. Jadi jangan pernah bandingkan hidup kita dengan hidup orang lain. Karena jangan-jangan kita sedang ada di musim yang berbeda. Jalani aja musim yang sedang Tuhan bawa kita ke dalamnya. Jalani aja dengan setia, jangan pernah putus asa. Ada satu contoh dalam Alkitab, seorang perempuan yang ketemu dengan Nabi Elia. Perempuan yang Alkitab menyebutnya sebagai janda Sarfat. Saudara tahu janda di Sarfat? Punya tepung semana? Cuma punya tepung segenggam, cuma punya minyak sedikit dalam buli-buli. Waktu Elia datang dan minta makan kepada janda ini, apa yang dia katakan? Apa yang dia katakan kepada Elia? Maaf tuanku, saya cuma punya tepung segenggam, saya cuma punya minyak sedikit. Sekarang saya mau pulang ke rumah saya akan bikin itu jadi kue, jadi roti untuk saya dan anak saya makan hari ini. Setelah itu besok kita akan mati. Perhatikan baik-baik. Dia tahu besok dia mati, dia nggak punya makanan. Biasanya orang yang kayak begini nih harusnya putus asa dengan hidupnya. Tapi janda di Sarfat ini enggak. Apa buktinya? Buktinya adalah dia masih keluar rumah loh. Masih cari kayu bakar padahal besok mau mati. Biasanya kalau menjelang besok mau mati apa yang kita lakukan? Di kamar aja, nungguin nasib. Toh besok juga pasti mati kok. Janda ini enggak, dia tetap keluar kumpulin kayu bakar. Ini membuktikan begini, dalam kesulitannya, dalam ancaman yang mengancam kehidupannya, itu dia memutuskan enggak putus asa. Saudara, saya percaya begini, keadaan saudara hari ini, keadaan teman-teman masih jauh lebih baik daripada keadaan janda di Sarfat ini. Saya ingatkan, jangan pernah putus asa dalam kehidupan. Apapun yang menimpa kehidupan kita, jangan pernah putus asa. Jangan kita cuma meratapi nasib kita. Kadang-kadang kan kita ini memang generasi yang gampang. Generasi, kalian disebut generasi apa? Generasi strawberry ya? Ada strawberry, kenapa? Saudara, saya suka sedih tuh, saya nggak sepakat sebenarnya generasi kalian disebut generasi strawberry. Kenapa disebut generasi? Karena gampang, rentan ini terluka gitu kan. Kesenggol dikit, dari luar kan kelihatannya itu, waduh itu apalagi kalau baru dicuci tuh, stroberi itu kan seger banget. Tahukah saudara dia cuma kesentuh sedikit aja dengan meja ini, bisa lecet dia saudara, bisa tergores dia. Nah generasi kalian disebut generasi stroberi, kenapa? Karena gampang sekali putus asa. Makanya dengar baik-baik, sesulit apapun kejadian yang kalian alami. Mungkin orang bilang, lu terlalu banyak drama, itu aja begitu aja lu mah terlalu terlalu lu lebay banget sih. Orang mau bilang kita lebay apapun juga, dengar baik-baik. Tuhan enggak pernah lupakan kita. Tuhan enggak pernah tinggalin kita. Jangan pernah biarkan iblis manipulasi hati kita, pikiran kita dan katakan begini. Udah enggak ada harapan buat lo. Udah gak ada gunanya kamu hidup. Teman-teman, kita harus ngalami perubahan cara berpikir. Supaya kita bisa keluar dari keputusasaan kehidupan kita. Kita hampir gak pernah bisa menghindari kesulitan dalam kehidupan kita. Apapun itu. Tapi dengar baik-baik.
Kalau kekristenan kita dimulai dengan perubahan cara berpikir, maka saya percaya kita bisa keluar dari keputusasaan, menghadapi situasi sesulit apapun. 2026 nggak ada yang jamin bahwa keadaan akan lebih baik. Tiba-tiba 2 hari kemarin IHSG merah semua saudara. Ada yang bermain saham? Ya pakai bibit lah, wah pakai Stockbit. Begitu saya buka itu merah, kemudian disuspend saudara. Nggak bisa transaksi itu 2 hari saudara. Karena katanya ada yang ngegoreng lah, ada saham yang digoreng gitu kan. Dan itu diketahui oleh Bursa Efek Indonesia. Makanya akhirnya kepala Bursa Efeknya kan mengundurkan diri. Dan Menteri Keuangan kan, udah bagus itu, emang itu fatal sekali kesalahannya. Kita nggak tahu, tiba-tiba dolar sekarang 17.000. Emas naik hampir 3 juta saudara ya. Ada yang punya emas. Orang Jawa paling kaya sekarang saudara ya. 3 juta saudara, itu mas siapa lagi? Mas Budi, Mas Parto itu kan 40, 50, 60, 70, 80 kilo saudara. Timbang aja berapa miliar tuh harganya. Kita nggak pernah tahu saudara. Amerika punya kapal induk sekarang sudah standby di Timur Tengah saudara. USS Abraham Lincoln tuh. Kita nggak tahu situasinya akan jadi lebih baik atau lebih buruk. Tapi percayalah begini, bahwa kita nggak boleh putus asa. Kita memang nggak bisa ngerubah keadaan. Tapi percayalah kita punya Tuhan yang bisa mengubah keadaan kita. Amin. Kita punya Tuhan, ganti cara berpikirnya. Cara berpikir kita harus ganti. Selama ini kita coba mencari jalan keluarnya di luar. Jalan keluarnya itu dengar baik-baik. Kita cuma akan menemukan jalan keluar kalau kita bisa menemukan jalan ke dalam. Kita sibuk nyari jalan keluar. Padahal Tuhan udah tunjukin jalan ke dalam. Kekuatan itu ada di dalam kita. Makanya ada seorang hamba Tuhan katakan begini, banyak anak muda terjebak melihat masa depannya. Karena mereka mencoba mencari masa depan mereka di luar mereka. Masa depan kalian itu ada di dalam kalian. Tuhan sudah taruh masa depan itu dalam hidup kalian, dalam hati kalian. Jadi apa alasannya kita putus asa? Enggak boleh nyerah dalam kehidupan. Tuhan enggak pernah lupain kita. Walaupun kita berpikir begini, nasib kita enggak sebaik orang lain. Enggak apa-apa, itu cuma sesaat aja kok. Tunggu waktunya Tuhan. Tuhan akan nyatakan apa yang kita enggak pernah pikirkan sebelumnya. Kenapa si lumpuh ini 38 tahun kemudian dia merasa ditinggalkan, merasa dilupakan. Karena ayat ini kasih tahu buat kita. Waktu Yesus tanya, apakah engkau mau sembuh? Si lumpuh ini dari jawabannya kepada Yesus mengajarkan buat kita bahwa kenapa dia jadi putus asa. Karena ayat 7-nya tadi bilang apa? Ayat 6 kan Yesus berkata, maukah engkau sembuh? Ayat yang ke-7, jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, apa? Tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu. Jadi ternyata jawabannya kenapa dia jadi putus asa gitu kan. Kenapa kita sering kali putus asa? Karena ini saudara. Karena ternyata 38 tahun yang dia harapkan adalah bantuan manusia. Dalam kesulitan kita, bukankah sering kali kita merasa begini, siapa yang bisa tolong kita? Siapa yang bisa keluarkan kita dari kesulitan kita? Kalau enggak ada yang bisa keluarkan kita dari kesulitan kita, biasanya kita putus asa. Kita marah. Makanya enggak heran firman Tuhan bilang begini, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang menaruh harapannya kepada manusia. Si lumpuh ini 38 tahun menaruh harapannya kepada siapa? Kepada siapa?
kepada manusia. Saya ngerti, dengar baik-baik, saya ngerti gini loh, setiap kali Tuhan tolong kita selalu pakai manusia. Tuhan selalu pakai manusia untuk tolong kita, tapi yang firman Tuhan ajarkan buat kita, jangan berharap sama manusianya. Kalau hari ini Tuhan pakai Pastor Stephen untuk tolong saya, di lain keadaan enggak selalu Pastor Stephen yang Tuhan pakai. Tapi saya keburu taruh harap saya kepada Pastor Stephen. Waktu beliau tidak tolong saya, apa yang saya lakukan, apa yang terjadi dengan hidup saya? Saya kecewa, saya putus asa. Karena buat saya udah enggak ada lagi yang bisa saya harapkan. Biasanya yang nolong saya Pastor Stephen, sekarang dia enggak tolong saya. Udah siapa lagi yang mau nolong saya? Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang menaruh harapnya kepada Tuhan. Tahukah saudara bahwa orang-orang yang mengandalkan manusia, sebenarnya orang-orang yang hatinya jauh dari Tuhan. Saudara ada di gereja sekalipun, saudara terdaftar sebagai pelayan Tuhan sekalipun, dengar baik-baik. Kalau saudara mengandalkan manusia, sebenarnya hati saudara jauh dari Tuhan. Baca ayatnya. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang menaruh harapnya kepada manusia. Sesungguhnya hati mereka jauh dari Tuhan. Jadi teman-teman yang dikasihi Tuhan, kisah si lumpuh 38 tahun ingin ajarkan buat setiap kita bahwa kita nggak boleh berharap sama manusia. Memang kadang-kadang Tuhan pakai manusia untuk tolong kita, tapi itu bukan alasan buat kita untuk menaruh harapan kita kepada manusia. Harapan kita cuma kepada Tuhan. Amin. Jangan andalkan kekuatan manusia. 38 tahun dia bilang gak ada yang tolong saya. Ya memang karena kamu mengandalkan manusia. Lihat waktu dia berjumpa dengan Tuhan. Bangun berjalanlah. Dia gak pernah menyangka waktu itu, hari itu dia berjumpa dengan Tuhan. Di dalam keputusasanya karena dia merasa dia dilupakan. Tiba-tiba Tuhan datang kepada dia dan berkata, maukah engkau sembuh? Bangun dan berjalanlah. Teman-teman yang dikasih Tuhan, saya nggak tahu keadaan kalian hari ini. Tapi saya mau pesan sama kalian. Jangan berharap kepada manusia. Sekalipun itu ayahmu, ibumu yang kau rasa, oh pasti bisa tolong saya. Andalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Yang waktu kecil sangat bergantung kepada orang tua, kita ngerti ya, waktu kita ada dalam masa kanak-kanak, kita sangat bergantung sama orang tua kita. Makan, mandi kita, pergi ke sekolah, orang tua bantuin kita. Tapi ketika kita mulai beranjak dewasa, kita mulai mandiri. Apa yang kita lakukan? Masih mau disuapin? Halo? Pacar kita datang, tunggu ya mama lagi suapin dulu. Agak aneh nih gitu kan. Kamu udah mandi? Belum, mama belum pulang soalnya. Jadi belum ada yang bisa mandiin. 18 tahun, 20 tahun. Semakin besar kita, semakin dewasa kita, semakin mandiri kita. Kita nggak mau ada yang bantu lagi. Secara jasmani, secara lahiriah itu yang terjadi. Tapi dengar baik-baik. Secara rohani, keadaannya berbalik. Semakin dewasa kita di dalam Tuhan, semakin bergantung kita kepada Tuhan. Kalau kita mau tahu apakah kita sudah semakin rohani hari ini, lihat apakah kita terus bergantung kepada Tuhan atau kita masih bergantung kepada manusia. Kalau kita terus bergantung kepada Tuhan, maka saya percaya begini, saudara on the track, saudara sedang bertumbuh secara rohani. Karena sekali lagi semakin dewasa kita secara rohani, semakin bergantung kita sama Tuhan. Semakin rohani kita dewasa, dengar baik-baik, menghadapi apapun juga kita akan bilang, Tuhan aku gak bisa, Tuhan aku butuh bantuanmu Tuhan. Cuma Engkau yang bisa tolong hidupku Tuhan. Semakin dewasa kita, itu yang terjadi dengan kehidupan kita.
Jangan sampai pengalaman si lumpuh ini jadi pengalaman kita. Kita merasa terlupakan. Dengar baik-baik, Tuhan tidak pernah melupakan kita. Ini cuma masalah waktu aja kok buat setiap kita. Tuhan memberkati, mari kita datang kepada Tuhan. Tim PW, mari kita nyanyikan satu pujian sebelum saya akan berdoa buat setiap kita. Sekali lagi saya tidak tahu apa yang sedang saudara alami, tapi pesan firman Tuhan, jangan pernah putus asa menghadapi apapun juga dalam kehidupan kita. Sesulit apapun tantangannya, jangan putus asa. Yang kedua, jangan pernah berharap dan bergantung kepada manusia. Karena firman Tuhan berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang menaruh harapnya kepada manusia. Sesungguhnya kita punya Tuhan yang bisa kita andalkan. Buat dia tidak ada perkara yang mustahil. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku, amin, yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Teman-teman, mari kita bangkit berdiri. Sebelum kita berdoa bersama-sama, ingat kembali firman Tuhan hari ini. Kita nggak bisa menolak musim yang datang silih berganti dalam kehidupan kita. Kita nggak bisa merubah keadaan kita. Cuma Tuhan yang bisa merubah keadaan kita. Oleh sebab itu, jangan berharap sama manusia. Mari pujian ini jadi doa kita sama Tuhan. Tuhan, pertolonganku cuma dari Engkau aja Tuhan. Engkau yang sedang cari pekerjaan. Orang bilang sekarang ini susah. Orang bilang sekarang ini sulit. Jangan putus asa. Jangan berharap sama manusia. Tunggu Tuhan. Katakan, Tuhan, aku mau menantikan pertolongan daripada-Mu Tuhan. Aku tahu kalau orang lain Tuhan buka jalan. Bagi hidupku juga Tuhan punya jalan. Tuhan sudah menyiapkan jalan buat hidupku. Engkau yang sedang mengalami kesulitan secara ekonomi. Engkau yang merasa ditinggalkan hari ini, dengar baik-baik. Datang sama Tuhan. Katakan, Tuhan, Engkau pertolonganku Tuhan. Engkau kekuatanku Tuhan. Aku mau pandang wajah-Mu Tuhan. Sampai aku lihat pertolongan yang datang daripada-Mu. Terima kasih Tuhan. Oh, bukan dengan kekuatan, bukan dengan kekuatanku, ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku, amin. Engkaulah kuatku, yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, amin. Pertolongan
datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Amin. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan Tuhan. Harapan dalam Kaulah harapan, Kaulah harapan dalam. Sekali lagi, Kaulah harapan, Kaulah harapan dalam hidupku. Kami tahu kami sangat terbatas Tuhan, tapi kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami mengucap syukur kepadamu karena kami punya Tuhan yang tidak terbatas. Hari ini mungkin kami belum mengerti apa yang Tuhan rancangkan buat hidup kami. Tapi kami percaya bahwa rancangan Tuhan bukan kecelakaan buat setiap kami. Sesulit apapun situasi yang kami alami, kami percaya bahwa rancangan Tuhan bukan kecelakaan buat kami. Rancangan Tuhan adalah damai sejahtera, masa depan yang penuh harapan buat setiap kami. Terima kasih Bapa Surgawi, hamba berhenti bicara karena hamba terbatas. Tapi hamba percaya bahwa firman yang keluar dari mulut Allah tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Dia akan mengerjakan semua kehendak Tuhan dalam hidup setiap kami. Sampai nama Tuhan dipermuliakan dalam hidup setiap kami. Akhirnya orang yang berbahagia adalah orang yang dengarkan firman dan lakukan firman dalam kehidupannya. Tuhan semakin bertambah-tambah, kami semakin berkurang-kurang. Tuhan dipermuliakan dalam hidup setiap kami. Terpujilah Engkau Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Kita yang percaya diberkati Tuhan berkata, amin. Silakan duduk, Tuhan berkati.